Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Bu, siang Ibu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, lumayan deh, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Saya senang mendengarnya. Iya, Bu. Ya, Oke. Kalau saya kurang baik, Ibu. Ya, kalau saya kecapean, Bu, sebenarnya. oke. Ya, saya tahu kalau kalian ini sedang capek. Kelihatan kok dari muka-muka kalian ini. Aja si Ibu nih. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan kali ini, yaitu konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Oke, tahap awal pengenal antar anggota, tahap ke pengungkapan masalah, tahap pengakhiran, dan tujuan dari konseling ini untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota. Jadi semua anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti? Oke, Bisa, Bu. Bu. Oke, Bu. Bisa, Ibu. Baik, sebelum memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan. Setuju? Jika kalian setuju, maka katakan ya. Oke. Baik. Pertama, pembicara dalam kelompok bersifat rahasia, hanya boleh diketahui oleh anggota kelompoknya saja. Kedua, selama proses konseling ini diharapkan kalian semua handphonenya di silent. Ketiga, baik jika selama proses konseling berlangsung tidak diperkenankan meninggalkan kelompok yang lainnya. Yang keempat ini, dalam proses konseling diharapkan kalian saling menghargai dan menghormati satu sama lain, khususnya saat teman yang lain berbicara. Yang lain mendengarkan secara aktif dan memberikan tanggapan dengan penuh perhatian. Dari 1 sampai 4 yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang tidak sepakat? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Ya, Bu, saya sepakat, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, di sini juga ada selain kesepakatan tadi, di sini juga ada juga asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan kerahasiaan, di mana setiap anggota harus secara sukarela dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang penting harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman. Apakah bisa dilakukan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Ibu. baiklah, kalau begitu kita awali tahap awal, yaitu perkenalan antar anggota dan menceritakan hal yang menyenangkan dari kemarin malam sampai siang ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Yang saya tunjuk, yang saya sebut namanya, boleh menceritakan yang kemarin malam sampai siang ini ya. Oke, Bu. yang pertama Jose. Oh, kalau saya semalam, saya seneng, Bu. Saya jalan sama pacar saya. Saya seneng banget ada gitu, ya biarpun saya sampai rumah saya kecapean, tapi seenggaknya ya saya puas lah. Udah gitu, saya juga dibeliin makanan dari ibu saya juga. Terus ya malam-malamnya juga saya main sama teman-teman saya gitu. Oke, terima kasih Jose. Oke, Bu, sama-sama. Oke, selanjutnya nama yang saya sebut, silakan untuk menceritakan semalam dan sampai siang ini ya. Rida, tolong ceritakan. Iya, Bu. Saya bangga terhadap diri saya sendiri karena di usia muda ini saya bisa menghasilkan duit sendiri dengan cara saya mempunyai bisnis yang alhamdulillah bisnis saya berjalan dengan baik dan laku.
bisa meraih keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget, Bu. Oke, terima kasih untuk Rida. Selanjutnya, Ina tolong ceritakan kemarin malam sampai siang ini bagaimana kamu menjalankan kehidupan kamu. Baik, Ibu. Kalau untuk saya sendiri, saya senang karena dari kemarin itu tidur saya cukup. Saya biasanya tidur cuma 3 jam. Kemarin saya itu tidur bisa sampai 13 jam, Ibu. Itu menurut saya sudah sangat membahagiakan sekali. Oke, baik. Jadi, kenapa kalian saya undang ke sini untuk melakukan konseling kelompok? Ada yang tahu? Saya tidak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Ya, saya dengar dari hasil absen kalian ini, kalian sangat jarang sekolah ya? Benar demikian? Ya, bisa dibilang kali, Bu. Waduh, Ibu nih. Oke. Ya, kurang lebih begitulah, Bu. Oke, baik. Dari masalah kalian ini, apa kira-kira harapan kalian semua setelah mengikuti kegiatan ini? Coba untuk Jose. Kalau dari saya sih, ya mungkin ya saya bisa jadi rajin buat berangkat ke sekolah lagi, terus saya juga semangat ikutin pelajaran lagi, ya terus saya juga memperbaiki absensi saya gitulah. Oke, baik. Rida, bagaimana? Kalau saya hampir sama Bu, jawabannya seperti Jose. Harapan saya setelah mengikuti bimbingan Ibu, saya bisa masuk sekolah dengan rajin, tidak bolos lagi. Ya. Terus bagaimana dengan Saudarina? Untuk saya sendiri, jawaban saya tidak jauh dari mereka berdua sih, Bu. Yang pasti ya harapan saya semoga saya lebih rajin masuk sekolah dan tidak terlambat lagi. Itu aja sih, Bu, kalau saya. Kalau begitu terima kasih karena kalian semua sudah mau berbagi cerita. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kesulitan kalian untuk tidak terlambat lagi. Untuk Jose bagaimana? Gimana, Bu ya? Kalau saya pribadi sih, mungkin jam tidur saya sih, Bu ya. Soalnya kan saya kalau tiap kali habis aktivitas siang-siang gitu kan, ya saya sering begadang malam-malamnya main game, main sama teman-teman, kadang-kadang juga nonton video dulu di YouTube kan, supaya lupa waktu. Itu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi, terus baru bisa tidur kurang lebih jam 5-an. Sedangkan kan masuk sekolah jam 7 pagi kan. Jadi ya otomatis ya saya pasti kesiangan. Kalau nggak kesiangan pun ya saya pasti bolos gitu. Baik, kalau begitu. Jika saya skalakan dalam angka 1 sampai 10, di mana angka 1 kamu sangat malas sekali untuk berangkat pagi dan angka 10 ini mempresentasikan semangat untuk berangkat pagi. Kamu ini di angka yang keberapa nih kira-kira? Kayaknya antara 2 kalau nggak 3 sih, Bu. Oke. Langkah kecil apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan levelmu ke angka yang lebih tinggi lagi? Menurut saya sih kayaknya mulai kurangin jam main saya sih, Bu. Mungkin ya. Selain itu juga kurangin kayak sebelum tidur ngatin nonton dulu gitu. Iya. Baik. Terima kasih untuk Jose. Selanjutnya, kesulitan apa yang dialami oleh Rida sendiri ini? Kalau untuk kesulitan yang saya hadapin ini sekarang waktu sibuk. Karena kan saya harus membagi antara sekolah dan bisnis saya. Iya. Hambatan saya. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih, apa di hari sebelumnya kamu juga kesulitan seperti ini? Coba kamu ceritakan. Lebih tepatnya kemarin sih, Bu. Tanggal 12, Bu. Kan
Shopee 12-12 tuh Bu. Nah orderan makin banyak Bu. Untungnya saja saya dibantu oleh orang tua saya untuk packing orderan. Jadi sedikit lebih ringan. Baik. Bagus, baguslah kalau begitu. Di hari sebelumnya, kamu sendiri ini menyelesaikan masalahmu sendiri? Kalau kemarin sih iya Bu, Kamu bisa karena kan sendiri? orang tua saya kemarin tuh sibuk kerja. Jadi mau nggak mau ya saya harus sendiri packingnya. Oke. Baiklah, kalau begitu selanjutnya, untuk Ina ceritakan apa yang menjadi kesulitanmu? Baik Ibu. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan kemarin itu saya secara fisik kurang sehat Ibu, kurang fit ya. Saya terkena diare dan dampaknya saya kurang tidur Bu, karena diare saya itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi Bu. Waduh. Iya Ibu, makanya Oke. kemarin tuh saya bolos Bu, saya nggak masuk gara-gara itu, dan hari-hari sebelumnya juga begitu Bu, kayak 7 hari sebelumnya juga saya diare-diare terus Bu, cuma yang paling parah itu kemarin sih Bu, sampai jam 3, karena biasanya sampai jam 12 atau jam 1 begitu Ibu. Oke, baiklah. Jadi di sini saya punya 2 asumsi. Nah, asumsi yang pertama ini, Ina kan sering tidur malam karena, diare sakit perutnya Ina. Makanya kamu sering terlambat sekolah, ya kan? Betul Ibu. Jadi asumsi yang kedua ini menceritakan sebaliknya. Namun saya tidak tahu nih, di asumsi yang kedua ini, menurut kamu nih, kamu itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri untuk asumsi yang kedua ya Ibu, sepertinya kebalikan dari asumsi yang pertama ya, karena kalau asumsi pertama itu saya kondisi fisiknya kurang baik, berarti asumsi kedua adalah kondisi fisik saya itu sedang fit, sedang baik. Jadi saya nggak sakit-sakit Ibu. Menurut saya sih begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, di awal tadi kan kita semua sudah merumuskan niat dan tujuan kalian agar bisa menjadi lebih baik lagi. Di sini saya sudah mencatat apa yang menjadi niat dan langkah-langkah kecil yang akan kalian lakukan. Nah, kira-kira hambatan apa saja yang bisa kalian temui dalam melaksanakan langkah-langkah kecil dan niat kalian ini? Kalau saya sih mungkin sih kayaknya dari teman-teman saya sih Bu. Saya kan suka kayak dibilangin, Jos, ayo Jos kita mabar Jos gitu, main yuk gitu. Terus lupa terus begadang gitu. Kalau untuk Rida sendiri bagaimana? Kalau untuk saya pribadi hambatannya itu di waktu sih Bu. Soalnya kan saya harus bisa memanage waktu dengan baik antara bisnis dan sekolah saya. Iya. Kalau untuk kamu, Ian? Kalau untuk saya sendiri, hambatan saya itu paling besar di kondisi fisik saya, Bu. Kadang tuh susah ditebak, Ibu. Bisa sehat, bisa sakit, ya begitulah, Bu, kira-kira. Oke. Baik, saya akan merangkum secara singkat apa yang telah dibicarakan selama proses konseling berlangsung. Dari awal kita membuat tujuan dan harapan yang intinya adalah agar kita semua semangat belajar. Untuk itu saya menyadarkan kalian semua untuk menemukan solusi kalian sendiri-sendiri dan juga menyadarkan kalian untuk menghindari hambatan yang menghambat langkah kecil kalian tadi. Seperti itu. Oke. Hambatan kalian tadi itu memang cukup ini ya, rumit. Untuk itu kalian, untuk Ina juga coba untuk beli obat diarenya, dan untuk Jose juga untuk mengurangi main-main gamenya, dan juga temannya juga untuk dikasih tahu jangan sering-sering main game juga. Dan juga untuk Rida, coba untuk membikin atau membagi waktunya agar bisa membagi antara bisnis dan sekolahnya. Seperti itu.
Semangat ya untuk kalian semua. Apa yang sudah menjadi niat kalian semua tadi itu hanya sebatas niat, jangan hanya sebatas niat saja, melainkan sungguh dapat diterapkan dalam kehidupan kalian. Sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, sebaiknya kita saling memberikan semangat satu sama lain. Semangat, bro. Semangat guys. Semangat guys. Semangat yang lain. Hilap guys. Semangat Oke. guys. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Siang Bu. Baik.